Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitnah keras Habib Gemblong sama para waliullah. Silahkan tonton dulu ya. Nih videonya. Orang yang menghisap rokok dan meninggal dunia belum bertaubat daripada dosa menghisap rokok tersebut, itu biasanya ketika dia mati di dalam kubur, itu jenazahnya berpaling dari kiblat. Itu jenazahnya berpaling dari kiblat. Nah, udah nonton kan videonya kan? Jadi ini Habib siapa lah kagak penting ya, katakanlah Habib Gemblong ya, karena badannya itu mirip kayak gemblong ya. Gemblong tuh makanan di Betawi tuh bulat, lonjong, dan kagak teratur bentuknya gitu ya. Jadi kata Habib Gemblong ini nih, kalau orang tuh di akhir hidupnya kagak bertobat dari ngerokok, maka dikhawatirkan ya, entah di kuburannya itu tuh jenazahnya itu kagak madep kiblat. Ini kan omongan-omongan manusia bejat yang kagak bertanggung jawab ya. Mengharamkan perkara yang nggak pernah diharamin sama Rasulullah gitu ya. Rokok sendiri kan ketemunya itu tuh di tahun 800 Masehi ya, 200 setelah Rasulullah wafat ya. Jadi banyak ikhtilaf lah masalah rokok ini dari para ulama. Nah dari sini kita kita ngeliat, kalau gue ngeliat kesamaan antara Habib Gemblong ini sama Wahabi gitu ya. Jadi yang paling keras untuk mengharamkan rokok itu kan kelompok-kelompoknya Wahabi. Kok sama nih kayak dia gitu. Jadi dia memfitnah kita semua itu adalah Wahabi, ternyata dia sendiri yang paling sejalan otak dan pemikirannya sama orang-orang Wahabi gitu ya. Kenapa gue keras ngomong kayak begini? Dulu pernah ya, ada almarhum Gus Dur ya, dan udah terkenal ya, beliau itu sebagai waliullah. Dan kuburannya itu longsor. Pas longsor itu kuburannya ternyata jenazahnya almarhum Gus Dur tuh masih sempurna, nggak dimakan rayap dan nggak dimakan cacing, dan dijaga sama Allah gitu. Dan Gus Dur itu tuh posisinya itu tetap madep kiblat gitu loh, tetap ke arah kiblat gitu loh. Dan kagak ngebalikin kiblat. Gus Dur itu perokok berat. Kalau dia ngomong kayak begitu di akhir hidupnya nggak bertobat dari ngerokok, berarti dia juga ngomong abah guru sekumpul itu tuh pasti kuburannya itu kalau dibongkar dia bakalan berbalik. Terus dia juga ngomong Pak Harto lah, Bung Karno lah, semua orang-orang tuh yang rokok, yang pakai cerutu itu kuburannya berbalik. Makanya ini manusia bangsat kalau menurut gue, statement anjing kalau menurut gue. Gue ngomong kasar ya, karena dia ngomongnya tuh nggak bertanggung jawab. Jadi kalau menurut gue, kalau lu jadi penceramah tuh, gemblong, selain ngomong pakai mulut, otak lu dipakai juga lah. Kalau ngomong tuh pakai data gitu loh. Kalau nggak ada datanya jangan diomongin gitu loh. Lu ngomong bapak moyang lu pas digali lagi baca Quran, duduk di kursi emas, itu datanya juga kagak ada. Sekarang lu memfitnah kiai NU, wali-wali NU yang ngerokok itu tuh kalau kagak taubat di akhir hidupnya dari ngerokok, bakalan kuburannya tuh pas dibongkar kagak ngadep kiblat. Kan tolol nih anjing nih orang nih, bener-bener nih bener-bener ya kata Gus Puat itu ya. Emang Habib ini nih aliran sesat dan menyesatkan, dan orang yang disesatkannya itu tuh nggak merasa tersesat gitu loh. Nah, menurut gue nih Habib Gemblong tuh mesti baca jurnal tentang tulisannya Dokter Grita, tulisannya dokter-dokter dari Perancis. Ada Raya aja tuh atlet binaraga ngomong merokok itu tuh ada manfaatnya. Pas kita narik begini, kita masuk ke zona prana gitu loh. Jadi zona kita tuh tenang apa segala macem gitu. Kan udah ada penelitiannya, alam bawah sadar itu tuh bekerja secara maksimal tuh waktu jiwa kita tuh tenang gitu. Dan ngerokok itu tuh bikin jiwa kita tuh tenang, dan inspirasi tuh banyak hasil karya, tulisan-tulisan, bahkan lukisan yang dikarang oleh seniman-seniman itu yang ngerokok. Lalu pengen menggeneralisir semua bahwa seniman-seniman bahkan para wali-wali itu nanti meninggalnya pas dibongkar kuburannya bakalan kebalik gitu, kagak ngadep Ka'bah ya bagi yang muslim ya. Kalau bagi yang non muslim ya gue nggak tahu ya, ini gue ngomong kayak begitu. Jadi ini emang bener ya, Habib ini aliran sesat dan menyesatkan. Jadi kalau gue lihat pola-polanya itu sama kayak Wahabi itu kan paling anti sama rokok gitu, paling benci sama rokok gitu.
hal yang kagak diharamin sama Rasulullah sama sahabat-sahabat gitu. Itu kan cuma istihad ulama doang gitu, bahwa ngerokok itu tuh bakalan begini, bakalan begitu, apa segala macam, gini. Gua 40 tahun, gua dulu atlet bulu tangkis gitu ya, gua nggak ngerokok. Gue pas kenal Pak Kiai gue ngerokok. Akhirnya apa yang gue dapat, gue nggak ngerokok ya, gue ngebako ya. Jadi tembakau gue linting, gue ini gitu. Jadi gue sembuh dari paru-paru basah gue, flek di dada gue tuh hilang gara-gara gue ngerokok gitu. Sekarang hidup gue tuh lebih sehat. Dan di sini nih ada nih kakek-kakek tuh ya, guru ngaji, kiai ya, udah umur 70 tahun. Dulu pernah tuh gue wawancara tuh ya, pernah tiap hari dia ngebata. Dan habis ngebata itu tuh sembari ngebata dia ngerokok. Hidupnya sehat sampai sekarang, udah 70 tahun lebih tuh masih sehat-sehat aja, masih kuat ngebata, ngerokok gitu loh. Gitu, dan banyak orang-orang tuh yang nggak ngerokok mati muda tuh banyak. Jadi nggak bisa generalisir kayak gitulah gitu loh. Kalau lu kagak ngerokok, udahlah biarin aja orang yang ngerokok. Dan buat orang yang ngerokok juga mesti tahu diri ya. Misalnya ada orang yang nggak ngerokok ya kita ngejauh baru kita ngerokok gitu. Dan gue sendiri tuh ngebako itu tuh ya buat kesehatan gue. Akhirnya tuh tubuh gue kagak bau. Kalau ngerokok gue bau, kalau ngebako enggak gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi buat Habib Gemblong nih, kalau ngomong tuh hati-hati lah, nggak usah ngancem-ngancem gitu. Memang karakter klan lu tuh begitu. Kalau yang nggak hormat sama Habib, matinya suul khotimah. Kalau yang nggak ini sama gua, ini begini ngancem. Udah kagak percaya, demi Allah kagak percaya. Gue dunia akhirat gue kagak percaya sama bacot lu lagi, Habib, tukang bohong. Lu aja kagak bisa memverifikasi lu keturunan Habib bukan, bawa-bawa nama Rasulullah lagi. Ya udah gitu aja. Sorry gue agak emosi. Emang harus dikonter lah. Ada omongan-omongan yang kagak bener tuh biar umat itu nggak tersesat tuh harus dikonter lah gitu. Jadi udahlah, kalau dia ngebacot dia ceramah tuh udah jangan ditonton, kagak pantas lagi dia ceramah gitu. Karena tolol kalau menurut gue. Ya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gangguin aja lu. Iya.